0314211006. Di sini saya akan menjelaskan dalam penulisan huruf kapital dalam koran analisa kami. Seharusnya kata rumah sakit dalam paragraf ketiga ditulis dengan rumah sakit, R dan S-nya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan sebuah nama tempat. Dan kemudian dalam paragraf kelima, kata untuknya seharusnya U-nya menggunakan huruf kapital karena digunakan dalam awal kalimat. Dalam paragraf kelima juga, kata dan tidak boleh berada di awal kalimat karena merupakan kata penghubung yang menghubungkan antara dua kata atau kata prasa atau klausa dan kalimat yang memiliki makna setara. Dan terakhir, dalam paragraf ketujuh, kata kemudian tidak boleh digunakan dalam awal kalimat karena merupakan kata penghubung. Langsung saja ke kata ada dan A-nya menggunakan huruf kapital. Baiklah, saya Suci Rahmadani, NIM 031421100. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penulisan kata dalam koran analisa. Kata terpisah dalam koran tersebut seperti yang saya paparkan di atas ini. Seharusnya kata terpisah itu tidak ada atau dihilangkan saja, langsung masuk ke kata direktur saja, karena kata terpisah tidak nyambung di dalam kalimat tersebut, maka harus perlu dihilangkan. Dalam paragraf ketujuh, kalimat yang saya paparkan di atas ini, yaitu sudah cukup kuning, koma, mual, koma, muntah. Seharusnya sebelum kata muntah itu diberi kata penghubung yaitu kata dan, karena sebagai penghubung antara kata, tetapi tidak perlu memakai tanda baca koma lagi. Masih dalam paragraf 7 seperti yang saya paparkan kalimat di atas ini. Kemudian ada diare, koma, demam, koma, riwayat kejang. Seharusnya sebelum kata riwayat kejang itu diberi kata penghubung dan, karena agar menghubungkan kata dan menentukan bahwa itu akhir dari suatu kata. Dalam paragraf 6 ada disebutkan dengan kata deli serdang. Seharusnya kata deli serdang itu seperti yang saya paparkan di atas ini. Kata deli serdang itu tidak boleh dipenggal karena kata deli serdang harus menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya, yaitu deli. Misalnya deli, depannya harus menggunakan huruf kapital D-nya, dan serdang S-nya harus menggunakan huruf kapital. Mengapa dijelaskan demikian? Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI, dalam kamus tersebut dikatakan bahwa nama tempat itu ditulis dengan huruf kapital di awalnya. Misalnya, contoh lain kita ambil adalah Medan Johor. Nah, Medan, kata M-nya itu harus huruf kapital, dan Johor, J-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Terakhir saya jelaskan adalah dalam paragraf 10. Dalam paragraf 10, seharusnya kata bersama itu tidak ada. Lebih baik menggunakan kata dan saja, karena kata dan sudah menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Dalam kalimat yang saya paparkan di atas ini merupakan kalimat yang salah, karena kata dan kata bersama digabung secara bersamaan. Nah, kalimat yang benar adalah telah dibuat tim penanganan secara internal dan Gubernur Sumut membuat tim provinsi.
kata penghubung dan itu menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alia Natasha. Saya Alia Natasha dengan NIM 0314213036 akan menjelaskan mengenai kesalahan menunggal kata dan beberapa kesalahan dalam tanda baca. Dalam paragraf 2 terdapat kesalahan penunggalan kata, yaitu dalam kata hepatitis. Seharusnya penunggalan kata hepatitis ditulis dengan hepatitis, bukan hepatitis. Dalam paragraf 4, harusnya setelah kata kemudian diberi tanda baca titik, bukan tanda baca koma. Dan kata sertanya, S-nya diubah menjadi S besar. Dalam paragraf 5, kata namun sambung dia seharusnya diberi tanda baca titik setelahnya, bukan tanda baca koma. Dan kata untuknya umumnya diawali dengan huruf kapital. Setelah kata kalimat harusnya ada tanda baca. Masih dalam paragraf 5. Dalam paragraf 5 juga setelah kata pemeriksanya seharusnya tidak ada tanda kutip, karena tanda kutip digunakan untuk mengganti petikan langsung yang berasal dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terakhir saya Rizky Arfansyah Munte, NIM 0314211008 akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Alia Natasha tentang kesalahan tanda baca. Di dalam paragraf ke-6, di pelayanan medik seharusnya tidak ada tanda titik lagi. Di dalam paragraf ke-11, setelah kata hanya saja seharusnya diberi tanda koma. Di paragraf ke-12, setelah kata namun seharusnya diberi tanda koma juga agar lebih mudah dipahami. Di dalam paragraf ke-13, setelah tanda bertambah berat seharusnya diberi tanda koma juga agar lebih mudah dipahami. Dan pada paragraf ke-13, pada huruf U seharusnya huruf kecil karena huruf itu sudah tidak di awal kata lagi. Demikianlah penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video mini riset dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dari kurang kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam video kami. Dan kepada kalian yang menonton, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum